memperbanyak amal soleh ini, berbagai macam hal yang Allah berikan kepada kita. Bisa dengan harta, bisa dengan tenaga, dan bisa juga dengan pikiran. Dengan harta, jika kita memiliki harta yang berlimpah, memperbanyak sedekah, membantu saudara-saudara kita yang tidak mampu, lalu membuat makanan-makanan untuk saudara-saudara kita yang berpuasa, itu dengan harta. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da, amma ba'du. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah, tak henti-hentinya, tak bosan-bosannya kita selalu mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana sampai detik ini Allah masih memberikan kita rahmat, nikmat, karunia-Nya, serta memberikan namanya kesempatan untuk kita, sehingga kita masih diizinkan oleh Allah untuk bisa hidup. Dan yang luar biasanya sekali, Allah mengizinkan kita bertemu di bulan Rajab ini. Karena dalam satu hadis mengatakan, bagi siapa yang bertemu di bulan Rajab, apalagi di malam 1 Rajab ini, salah satu adalah bulan doanya yang langsung diijabah oleh Allah. Makanya dalam 1 Rajab ini, dalam hadis riwayat Bukhari mengatakan, perbanyaklah meminta ampun kepada Allah, perbanyaklah berzikir kepada Allah, dan perbanyaklah meminta rahmat Allah. Mudah-mudahan di bulan Rajab ini, tentu lebih kurang 2 bulan lagi, kita juga akan menyambut bulan yang kita tunggu-tunggu, bulan yang kita rindukan, yakninya bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan untuk kita bertemu dengan bulan suci Ramadan ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah, setiap kita berniat untuk mendapatkan kebahagiaan, setiap kita tentu ingin kehidupan kita ini baik. Tentu
Apa kebahagiaan dalam hidup sebenarnya ini? Apa kunci kebahagiaan dalam hidup dunia ini? Banyaknya kita lihat, terkadang ada orang yang kaya, ada orang yang memiliki harta yang banyak, tetapi dia tidak bahagia. Gelisah hidupnya, tidak tenang hidupnya. Ada orang yang tidak kaya, hidupnya biasa-biasa saja, tapi tenang hidupnya, bahagia hidupnya. Karena apa? Kunci kebahagiaan di atas dunia ini tidak bisa diukur dengan materi, tidak bisa diukur dengan standarnya dunia. Ada beberapa hal yang tidak bisa kita ukur kenikmatan Allah itu, kebahagiaan yang Allah berikan itu dengan rasa harta yang berlimpah. Terkadang kebahagiaan yang sebenarnya itu adalah ketenangan dalam diri kita. Lalu apa kunci dalam kebahagiaan yang harus kita dapatkan? Dalam surat An-Nahl ayat 97 Allah telah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila shalihan min dzakari aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Apa kata Allah? Barang siapa mengerjakan kebaikan, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Maksudnya apa? Jika kita memiliki iman, jika kita beriman kepada Allah, taat kepada Allah, berbuat amal baik kepada Allah, inilah sebenar-benarnya kehidupan yang baik, kebahagiaan yang baik. Bagaimana caranya? Yang pertama, kunci kebahagiaan dalam dunia itu adalah memperbanyak amal soleh. Memperbanyak amal soleh ini, berbagai macam hal yang Allah berikan kepada kita. Bisa dengan harta, bisa dengan tenaga, dan bisa juga dengan pikiran. Dengan harta, jika kita memiliki harta yang berlimpah, memperbanyak sedekah, membantu saudara-saudara kita yang tidak mampu, lalu membuat makanan-makanan untuk saudara-saudara kita yang berpuasa, itu dengan harta. Jika kita tidak memiliki harta, dengan tenaga, bantu saudara-saudara kita dengan kesulitan. Tidak ada tenaga, bantu dengan pikiran. Bagaimana kita memikirkan bagaimana caranya
untuk mengajak saudara-saudara kita yang berbuat baik. Dengan pikiran saja. Jika kita sudah melakukan semua amal-amal tersebut, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan. Yang kedua, kunci dalam kebahagiaan itu adalah, untuk mendapatkan kebahagiaan itu adalah dengan berzikir. Sering-sering kita berzikir kepada Allah, sering-sering kita mengingat kepada Allah, ini yang baru kita mendapatkan kebahagiaan. Makanya terkadang kita memiliki harta yang banyak, ada orang yang kaya, harta yang berlimpah, tetapi tidak berzikir kepada Allah, dia tidak tenang. Karena tidak ada Allah di dalam hatinya. Maka terkadang kenapa banyak-banyak dari sahabat-sahabat kita, pada sahabat-sahabat Nabi, bahkan Rasulullah pun, dia tidak memikirkan harta. Setiap harta yang dimilikinya selalu langsung diberikan kepada saudara-saudara yang tidak mau. Karena sahabat Nabi paham betul, jika memiliki harta yang banyak, maka bersiap-siap juga kita mempertanggungjawabkan harta yang banyak tersebut. Hidupnya tidak tenang, rasa kekhawatiran, rasa ketakutan ada jika tidak memiliki Allah dalam diri kita. Maka memperbanyak zikir itu sama mendapatkan kebahagiaan dalam dunia. Lalu yang ketiga, kunci untuk mendapatkan kebahagiaan itu adalah la in syakartum la'azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Bersyukur kepada Allah, memperbanyak rasa syukur kepada Allah, sama kita memperbanyak kebahagiaan dalam diri kita. Maupun sebaliknya, kalau kita tidak bersyukur kepada Allah, sama kita merenggut, menghilangkan rasa kebahagiaan dalam diri kita. Banyak kadang-kadang dalam diri kita ini menganggap bahagia itu adalah harta. Maka kita berlomba-lomba memperkaya, berlomba-lomba untuk mendapatkan jabatan, berlomba-lomba untuk mengejar dunia. Padahal telah katakan oleh Allah, dunia itu ibaratkan setetes air di lautan. Sedangkan yang lautan itu adalah akhirat. Kita lebih cenderung mengejar tetesan tersebut ketimbang lautannya. Kenapa bisa begitu? Karena kita melihat adanya rasa ingin memiliki, rasa bahwasanya kita hidup di dunia ini selama-lamanya. Kalau itu dalam diri kita ini, maka kita akan diperbudak oleh namanya dunia. Kita dikurung di dunia ini. Maka hidup kita tidak akan tenang. Hidup kita tidak akan bahagia. Jangan kita pikirkan kalau orang-orang yang berharta itu bahagia. Tidak. Belum tentu. Dia akan gelisah kalau tidak ada menempatkan dirinya itu, dalam dirinya itu adalah Allah. Maka untuk itu kita Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah. Kunci bahagia ini tidak semata-mata dimiliki oleh orang-orang yang berharta saja. Terkadang kita hidup yang sederhana saja. Hidup dengan tenang itu adalah kebahagiaan yang sebenarnya. Jangan kita menganggap segala yang apa yang Allah berikan kepada kita, kalau kita merasa tidak cukup, jangan sampai kita mengkufurinya. Mungkin di satu sisi Allah kurangkan harta kita, di sisi lain Allah berikan nama keluarga kita bahagia. Kita lihat Bapak dan Ibu, di media sosial sekarang ini luar biasa sekali. Perceraian yang terjadi itu
bukan kalangan orang menengah ke bawah, tetapi di kalangan menengah ke atas. Bayangkan, tingkat perceraian yang tertinggi itu sekarang ini, menurut data dari Pengadilan Negeri Agama, yang bercerai itu bukan orang-orang yang tidak mampu, bukan orang-orang yang menengah ke bawah, tapi menengah ke atas. Kenapa itu bisa terjadi? Karena tidak ada kebahagiaan dalam keluarganya. Dia tidak bersyukur apa yang dia dapatkan. Dia tidak mendapatkan Allah dalam dirinya. Makanya perlulah kita bersyukur kepada Allah. Pentingnya kita itu bahagia apa yang Allah berikan kepada kita. Jangan kita menilai semata-mata Allah membiarkan hidup kita, padahal Allah selalu bersama kita. Makanya ada seorang mengatakan, di mana Allah itu berada? Allah itu ada di mana-mana. Allah itu dalam diri kita. Karena apa? Setiap dalam diri kita ini adalah zat Allah. Harus digarisbawahi. Apa yang ada dalam diri kita ini, setiap diri kita ini ada zat Allah. Berarti tandanya apa? Ada Allah dalam diri kita. Jika ada Allah dalam diri kita, maka jangan kita pernah takut, jangan kita pernah kehilangan arah, karena dalam diri kita ini adalah Allah. Dalam ilmu tarikatnya itu seperti itu. Allah maha melihat, kita juga melihat. Allah maha mendengar, kita juga mendengar. Allah maha hidup, kita juga hidup. Tetapi Allah beri batasan dalam diri kita. Maka jangan pernah kita rasa kehilangan Allah. Jangan kita merasa Allah tidak memperhatikan kita. Kenapa? Dalam diri kita saja itu sudah ada Allah. Ada namanya zat Allah yang selalu Allah pinjamkan, yang selalu Allah berikan kepada kita. Selagi kita hidup, berarti ada Allah dalam diri kita. Sehingga apa? Perbanyak saja amal ibadah kita, perbanyak saja kita berzikir kepada Allah, perbanyak saja rasa syukur kita kepada Allah, maka dalam diri kita ini akan muncullah kebahagiaan yang sebenar-benarnya kebahagiaan. Untuk itu, kita Bapak dan Ibu kaum muslimin kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah, mari bersama-sama kita selalu mengingat Allah, dan apalagi jangan sampai kita ini mengkufuri nikmat Allah, dan kita selalu berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah kebahagiaan dalam dunia maupun di akhirat nanti. Dengan apa? Dengan bersyukur, beribadah, dan berzikir kepada Allah. Akhiri kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.